Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan, karena tidaklah karunia itu datang kecuali atas kehendak dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang saat ini engkau rasakan tidak lain dan tidak bukan kecuali nikmat itu dari Allah. Ketika nikmat itu datangnya dari Allah, maka menjadi wajar apabila kenikmatan yang datangnya dari Allah kita gunakan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dan salah satu di antara cara mensyukuri nikmat dalam rangka mengabdi kepada Allah adalah kita meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, dan kemudian kita lihat apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah beri. Apabila Allah memberikan kesehatan, ingat Allah minta sehat ini kita pakai untuk apa? Apabila Allah memberikan rezeki yang lapang, kita ingat apa yang Allah kehendaki ketika Allah memberikan kepada saya rezeki yang lapang. Supaya apa? Supaya kelak hisab dari setiap nikmat yang Allah berikan itu bisa kita jawab di hadapan Allah dengan mudah. Salah satunya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, fa'a'iddul jawab qabla su'al. Rasulullah bersabda, tidaklah kelak di hari kiamat kaki kita ini akan melangkah, tidak bisa geser selangkah pun, kecuali kita telah menyelesaikan 4 pertanyaan. Maka Imam Hasan Al-Basri menambahkan, maka siapin jawabannya mulai sekarang sebelum nanti kamu ditanya. Pertanyaan yang pertama, wa an umrihi fima afna. Semua tentang usia dan pertanyaan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi mulai akil balik sampai wafat. Mulai akil balik sampai kapan? Wafat. Itu detik per detiknya kita pakai apa? Jadi tidak ada jawaban secara global ya Allah, tidak ada. Allah tanya satu persatu. Tanggal sekian, jam sekian. Itu maka nanti ada orang-orang di hadapan Allah itu yang yuqarriruhu rabbuhu bidzunubi. Ada orang-orang nanti ketika Allah dekatkan ke hadapan Allah di hari kiamat, wa yanzil alaihi kanafah wa sitrah. Orang itu oleh Allah ditutupi dengan satirnya Allah sehingga tidak ada orang lain bisa lihat. Bainahu wa bainallah bila turjuman. Antara dia dan Allah tidak pakai perantara di dalam ucapannya, itu langsung jawab-jawaban. Dan yang Allah minta apa? Yuqarrir. Allah cuma minta dari dia, kamu ngaku aja. Maka sama Allah diingetin apa? Diingetin dosa yang pernah dilakukan waktu di dunia. Atadhkuru dzamba kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Allah ingetin, hambaku, inget enggak? Kamu pernah melakukan dosa ini dan dosa itu di waktu ini dan di waktu itu. Dalam keadaan mungkin kita sudah lupa. Ketika Allah ingetin, apa yang Allah minta? Disuruh ngaku. Kemudian kita mengatakan, na'am ya Rabbi, iya ya Allah, ingat ya Allah. Nah, itu maka salah satu di antara yang perlu kita persiapkan nanti. Dan setelah dia ingat, sama Allah ditanya lagi, alaka uzrun, kamu punya alasan enggak kenapa kamu sampai melakukan itu? Coba, Allah masih kasih peluang ini. Dibilang, mali ya uzrun ya Rabbi, saya enggak punya uzur. Saya melakukan itu memang karena hawa nafsu. Sudah? Apa terakhirnya Allah katakan? Sudah, enggak apa-apa. Asturuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Waktu di dunia tak tutup, tidak ada yang tahu.
Dan sekarang di akhirat untukmu aku ampuni. Nah maka pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian kita mulai perlu persiapan jawabannya. Kita ini mulai balik sampai wafat ngapain aja. Yang kedua secara khusus. Tadi umum. Wa'an syababihi fima ablah. Umur muda. Dan muda itu mulai balik sampai 40. Itu muda. Kalau umur secara umum mulai balik sampai wafat. Kalau dia tidak sampai 40 sudah wafat, ya sudah. Maka ditanya mudanya tok. Itu dia habiskan kekuatan usia muda itu untuk apa? Dan rata-rata di usia muda ini banyak orang yang kemudian apa? Lalai. Karena dia tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan waktu luang yang dia punya, tertipu dengan maghrur, seakan-akan umurnya masih lama. Sehingga orang-orang di usia muda ini rentan. Rentannya apa? Karena banyak gangguan yang diterima oleh orang-orang yang merasa masih muda. Akhirnya dia merasa umurnya masih panjang, kekuatannya masih besar, sehingga dia maghrur. Maka itu hati-hati. Yang ketiga, wa'an malihi. Allah tanya tentang uangnya. Nah ini loh yang umat Islam sekarang perlu jaga gengsi. Karena rata-rata orang itu kalau sudah kaya, kita tidak mau tahu kayanya dari mana. Yang penting ente menguntungkan buat saya. Dan rata-rata pula kalau sudah kaya, dia sendiri lupa. Kekayaan saya ini dulunya dapat dari mana? Jangan dianggap remeh. Dulu waktu cari uang, semua sama dia dilakukan. Tidak ada remnya. Tidak ngerti halal, tidak ngerti haram, tidak ngerti riba, tidak ngerti syubhat, tidak ngerti zalim sama orang, tidak ngerti nipu. Setelah kaya, sok-sokan masuk masjid, sujud, nangis, nyumbang masjid, nyumbang pondok. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Allah uji dengan kemiskinan, betul-betul sabar dengan kemiskinannya. Terus mana mungkin sama dengan orang kaya yang cari uangnya semaunya sendiri. Di akhir cerita tiba-tiba dengan gampangnya dia mengatakan, ana sudah tobat ya akhi. Tidak sama. Seperti apa tidak samanya? Seperti orang yang ikhtiar betul-betul menjauhi zina. Dalam keadaan perzinaan itu mudah untuknya, tapi dia tahan diri. Dengan orang yang dengan mudahnya berzina setelah itu tobat. Kira-kira sama enggak? Enggak mungkin sama karena Allah itu maha adil. Sama seperti itu juga datang pertanyaan kepada kami beberapa hari yang lalu. Sekitar sepekan yang lalu mungkin. Seorang ibu ngambil anak angkat. Diambil kira-kira umurnya 4 tahun. Sampai sekarang anaknya sudah mau lulus SMA. Itu ibu bilang, ini Ustadz sudah kayak anak kandung saya. Bagaimana hukumnya kalau dia pulang dari pondok, saya peluk dia. Boleh apa enggak? Anak angkat ini. Anak angkatnya laki, ibunya perempuan kan? Boleh apa enggak? Kejam sekali Islam. Ya apa? Boleh apa enggak? Itulah Pak. Enggak akan sama. Kalau ngomong hukum, enggak boleh sudah. Enggak ada peluang. Tidak ada peluang. Wong dia bukan anaknya, tidak ada kaitan nasabnya, tidak juga sempat disusui sama ibunya. Tapi tidak akan sama nilainya. Seorang ibu ini yang mencium anak angkatnya karena perasaan sayang, karena sudah dianggap anak. Dengan laki-laki bukan mahram, ciuman dengan perempuan bukan mahram karena syahwat. Sama apa enggak? Enggak mungkin sama. Karena Allah itu Al-Hasib. Al-Hasib itu apa? Yang hisapnya paling teliti. Maka Allah tahu. Jadi jangan disamakan ibu yang nyium anak angkatnya karena sayang dengan laki-laki perempuan pacaran sampai ciuman. Itu tidak sama. Sebagaimana tadi yang nahan dari awal dengan kemiskinannya tidak mau ngambil yang haram, dengan orang yang dulunya sak karepe dhewe, ngerti sak karepe dhewe ya? Semaunya sendiri, setelah kaya baru tidak sama. Nah maka untuk harta ini Allah tanyanya dua. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dulu dapatnya dari mana?
Dan setelah dapatnya dari mana? Allah tanya, habisnya untuk apa? Habisnya untuk kebaikan tidak bisa menutupi keburukan sumber dapatnya dari mana. Tidak bisa. Misalkan, oh habis untuk membangun masjid ya Allah. Habis untuk nyumbang pesantren ya Allah. Itu tidak bisa menutupi buruknya sumber di mana dulu dia mendapatkan uang. Tidak bisa. Karena apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak berkenan menerima kecuali yang baik. Jadi jangan merasa tenang kalau sekarang sudah bisa sodakoh. Nah, belum tentu. Yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya digunakan untuk apa. Nah, maka dengan itu kita perlu senantiasa waspada ini di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada setiap ucapan, langkah, perbuatan, sikap, pertemanan kecuali semua itu ada pertanggung jawabannya kelak di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Padahal antum tahu Rasulullah mengucapkan ayat ini untuk mengingatkan dirinya itu ketika apa? Ketika makan di rumah salah seorang sahabat setelah sebelumnya kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di waktu malam ketemu Abu Bakar. Tanya, ya Abu Bakar, ma akhrajaka fi hadzal waqt? Abu Bakar, malam-malam keluar kamu ngapain? Abu Bakar bilang, wallahi ma akhrajani min baiti fi hadhihi lailah illa al-ju'. Saya tidak keluar kecuali karena lapar, kata Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Akhrajaka alladhi akhrajani. Yang bikin kamu keluar, itulah yang bikin saya keluar juga. Kita berdua sama-sama lapar. Tidak lama ketemu Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah tanya, Umar, malam-malam keluar ngapain? Kemudian Amirul Mukminin Umar mengatakan, tidaklah mengeluarkanku dari rumah kecuali lapar. Rasulullah terus tersenyum. Ternyata kita senasib laparnya ini. Maka cari rumahnya sahabat yang kira-kira bisa menyediakan makanan. Tidak lama masuk rumah salah seorang sahabat, dikasih kurma, dikasih minuman, disembelihkan apa? Kambing. Dalam riwayat yang lain, unta. Sudah dimakan selesai, sampai kenyang, Rasulullah bungkuskan sedikit buat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini laki-laki kalau sudah keluar lupa istri ini. Rasulullah tidak dibungkusin buat ibunda Aisyah, dibungkuskan roti, di dalamnya sama Rasulullah dimasukin apa? Daging. Setelah itu Rasulullah bilang apa? Baru kita lapar. Tadi tidak lama kita lapar. Sekarang sudah kekenyangan. Terus Rasulullah mengatakan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini makanan yang barusan kita makan ini sama Allah nanti di hari kiamat pasti ditanya. Nah, pakai sumur bor susah, pakai sumur besar juga susah karena berbatu. Ya, batunya seperti ini. Dan ini baru jalan 3 meter aja sudah menghasilkan batu sebanyak 350 kakak. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian, dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.